Saudara, kasus penyiksaan anjing Canon yang viral terjadi di Aceh Singkil terus menjadi sorotan sejumlah kalangan. Setelah beberapa publik figur, kini advokat Hotman Paris Hutapea juga menyoroti kasus ini. Lewat akun Instagram pribadinya, Hotman Paris mendesak Kapolda Aceh dan Polres Aceh Singkil untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan hewan ini. Karena dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur terkait penganiayaan hewan peliharaan. Belum tahu kebenarannya. Mohon kepada Bapak Kapolda Aceh dan Kapolres Aceh Singkil untuk mengusut kejadian tersebut. Karena di KUH pidana pun jelas diatur penyiksaan binatang adalah merupakan tindak pidana. Penyiksaan binatang menurut KUH pidana adalah suatu tindak pidana. Anjing adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat setia terhadap majikannya. Regulasi terkait perlindungan hewan peliharaan tertuang dalam beberapa aturan seperti di pasal 302 KUHP, lalu pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, serta di PP Tahun 2012 tentang masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dalam aturan ini, sanksinya adalah paling lama 9 bulan penjara. Ini adalah video yang direkam saat petugas Satpol PP Aceh Singkil membawa anjing bernama Canon. Canon terlihat dibawa dengan dikurung di sebuah keranjang. Video ini pun diunggah dan menjadi sorotan warganet. Banyak yang menilai aksi Satpol PP Aceh Singkil ini menyalahi aturan sehingga menyebabkan anjing Canon mati. Warganet pun menggelar petisi untuk mendorong pengusutan kematian anjing Canon. 70.000 warga telah menandatangani petisi untuk menindak anggota Satpol PP Aceh Singkil sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, Dinas Pariwisata Aceh Singkil angkat bicara terkait ramainya kasus penganiayaan anjing Canon yang terjadi di Pulau Banyak. Pihak Dinas Pariwisata Aceh Singkil telah memberikan sosialisasi terkait sejumlah aturan yang berlaku di objek wisata Aceh Singkil dan Aceh pada umumnya semenjak tahun 2019 silam. Dalam surat keputusan Musyawarah Adat Kepulauan Banyak disebutkan warga menyepakati aturan tidak boleh membawa ataupun memelihara hewan seperti anjing. Bahwa jelas di situ dari Kanun nomor 10 tahun 2019 dan surat edaran atau surat gubernur nomor 556/2266 2019 tanggal 12 Februari 2019, di situ jelas tentang penerapan wisata halal. Jelas disampaikan bahwa pemerintah Aceh dalam hal ini menindaklanjuti kanun itu melarang, poin A, melarang memelihara anjing dan babi di kawasan wisata di seluruh Aceh. Beberapa kalangan menyoroti kasus penganiayaan anjing bernama Canon di Aceh Singkil. Kita akan bahas bersama founder dan CEO Nata Satwa Nusantara, Davina Veronica. Selamat petang, Davina, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Selamat sore, Ibrahim, dan selamat sore semuanya. Baik, Mbak Davina, bisa Anda sampaikan kepada kami kan, di Instagram Anda memposting mencari keadilan. Sudah sejauh mana proses ini dilakukan Anda dan juga relawan di sana? Saat ini tim saya ada di sana dan tim teman kami juga dari Animal Defenders, Doni, ada di sana. Dan kami ini juga bergerak atas perkumpulan dari semua yayasan dan organisasi pecinta hewan di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang di luar sana juga mengawal kami. Untuk kondisi sekarang,
Ya, kondisi tim kami untuk saat ini masih melihat situasi ya, dan masih mencari kebenaran. Untuk saat ini saya hanya bisa berkata seperti itu sih, Ibrahim. Informasi ini ketika awal Devina dan juga kawan-kawan relawan mengetahui seperti apa sih? Jadi memang saya personally hubungi pemilik dari Canon. Dari Canon, saya dengarkan cerita beliau. Yang pasti kami semua simpati dan berempati terhadap pemilik dari Canon. Masalah untuk detailnya saya belum bisa bahas di sini. Yang pasti kami semua dari persatuan atau perkumpulan semuanya pecinta hewan seluruh Indonesia hanya ingin menggarisbawahi atau yang kami keberatan itu atau yang kami permasalahkan itu adalah SOP dalam pengambilan dan evakuasi di Canon. Karena yang seperti terlihat di video yang sudah tersebar viral itu bukan SOP, itu tidak sesuai dengan SOP. Yang namanya hewan itu kan tidak punya suara ya, dia tidak bisa berbicara. Jadi kita harus menangani mereka dengan baik, dengan cara yang persuasif dan proper, dan standar animal welfare. Dan yang kami bingungkan lagi, yang kami pertanyakan, kenapa yang bertindak ke situ adalah Satpol PP, di mana tidak pada wewenangnya, tidak pada tempatnya. Sebenarnya yang mengurusi hal ini kan ada dinas peternakan. Dinas peternakan pasti perlengkapannya lengkap, ada kandang yang proper, ada tali, mungkin ada pelindung juga buat mereka. Lalu pastinya sesuai dengan standar animal welfare, di mana hewan itu tidak dibuat seperti ketakutan, tidak dibuat seperti merasa terancam, dan pastinya tidak boleh menderita, apalagi sampai menyebabkan kematian. Gitu. Ya, Davina, kami juga menayangkan visualnya bagaimana yang viral itu ketika Canon hendak dibawa oleh beberapa orang petugas Satpol PP, bahkan disodorkan kayu seperti itu. Kami lihat juga tempat yang digunakan untuk membawa Canon ini sangat jauh dari yang seharusnya dilakukan, Davina ya. Ya, jadi kalau misalnya dinas terkait yang sudah ahli di bidangnya, yang sudah ahli emang menangani masalah ini, there's no way they're going to do that, gitu loh. Pastinya mereka membawa kandang yang proper. Itu kasus yang terjadi di Canon dimasukin keranjang sayur atau buah ya, lalu pakai terpal, lalu dilakban. Kita sebagai manusia normal harusnya bisa berpikir dong di mana alur dari udara atau oksigen, di mana dia harus bernafas gitu loh. Jadi dia itu bukan mati karena stres. Dia itu mungkin suffocated ya gitu loh, tidak bisa bernafas. Keranjangnya ditutup lakban juga, betul. Tampaknya tidak ada ventilasi udara di sana, tempatnya begitu sempit. Tadi juga Anda menyinggung soal sangat disayangkan. Kenapa Satpol PP yang dikerahkan untuk menangani permasalahan hewan? Jadi artinya Anda dan juga relawan di sana akan mencoba mencari tahu informasi ini kepada pemerintah daerah atau bagaimana, Davina? Iya betul, sampai saat ini kan masih mencari kebenaran ya Ibrahim, masih juga melihat situasi karena sebenarnya gini loh, kami itu tidak menyerang pariwisata di sana atau menyerang Aceh, enggak gitu loh. Yang kami permasalahkan adalah hanya SOP. Kita sebagai warga negara Indonesia kita bangga kok kalau ada suatu destinasi di Indonesia yang maju, dan kita bangga banget punya alam yang begitu indah dan sudah pasti mau dipromosikan dan pastinya maju. Dan untuk aturan yang diterapkan atau ketertiban atau ada wisata halal itu di luar jurisdiksi kami ya, di mana memang maksud saya peraturan atau ketertiban yang dibuat itu kan memang untuk dituruti. Ya, kami akan turuti, tapi caranya yang benar gitu loh. Baik. Pastinya kok misalnya owner pun itu misalnya nih ownernya pun tidak mau mendengarkan, I agree with you guys gitu loh untuk mengevakuasi anjing, tapi caranya itu loh ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, ada proses yang berperi makhluk hidupan yang benar sesuai standar animal welfare. Baik.
Itu yang sangat disayangkan tentunya bagaimana penanganan. 70.000 petisi sudah ditandatangani warga, dukungan untuk diungkap kasus ini. Terima kasih juga Davina telah meluangkan waktu di Kompas Petang menyampaikan bagaimana kondisi terkini yang Anda peroleh sejauh ini. Terima kasih. Davina, founder dan CEO Yayasan Nata Satwa Nusantara telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.